Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini: hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Tidak terasa beberapa bulan ini kita semua mengalami satu kehidupan yang tidak nyaman. Beberapa bulan ini kita semua merasakan bagaimana ada rasa khawatir, ada rasa takut. Karena apa? Karena ada virus corona. Di masa pandemi COVID-19, semua orang mengalami ketakutan. Semua orang enggan dan tidak mau bertemu muka dengan muka. Jadi kalau ada urusan cukup by phone. Kalau ada pertemuan, meeting, rapat perlu dengan jaringan online. Bisa bermacam-macam cara. Dengan hubungan online kita bisa berkomunikasi. Mereka tidak mau bertemu langsung. Karena apa? Karena mereka takut tertular oleh virus corona yang berbahaya tersebut. Masa pandemi COVID-19, sekarang yang paling banyak ditakuti adalah OTG. Orang tanpa gejala atau sedikit gejala. Kita tidak tahu siapa yang OTG di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa orang-orang yang OTG yang ada di sekitar kita, yang tidak disadari bisa menyebarkan virus kepada orang banyak. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita lebih mengerti, untuk kita lebih memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak punya pilihan selain harus menjadi satu kesaksian dalam kata-kata dan perbuatan. Tidak ada pilihan, no choice. Karena bukan hendaklah, tetapi kamulah garam dan terang dunia. Jadi orang Kristen tanpa gejala, orang Kristen tanpa tanda, orang Kristen tanpa kesaksian tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya punya identitas yang jelas dan tegas. Tuhan merindukan saudara panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Tidak ada golput, tidak ada orang baik munafik, atau disebut dengan OBM. Jadi sementara orang takut terhadap OTG, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita orang gereja?
ataukah kita orang Kristen? Apakah ada bedanya? Jelas ada bedanya. Orang Kristen suka ke gereja, tapi orang yang ke gereja belum tentu orang Kristen. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang dengan kesaksian yang kelihatan dan kedengaran oleh orang lain. Di sini kita bersama-sama mau belajar bahwa Tuhan merindukan supaya setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu ada tanda-tanda yang menunjukkan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada tanda-tanda, ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi timbul pertanyaan pada saat sekarang ini, mengapa masih ada orang gereja tanpa kesaksian? Mengapa ada orang gereja tanpa kesaksian? Karena mereka sedang dibutakan oleh iblis, sehingga mereka tersesat, mereka durhaka, mereka tidak percaya, mereka tidak bersyukur, dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Orang gereja tanpa kesaksian karena apa lu juga? Karena orang gereja itu belum bertobat dan belum terima Yesus Immanuel sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Acuh tak acuh, tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang gereja tidak memberikan kesaksian yang positif. Karena apa? Karena mereka belum menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Itulah masalah yang harus kita cari dan tahu penyebab dan akibatnya, dan kita harus tahu dan cara solusinya. Kita rindu setiap orang yang ada di gereja, mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang-orang yang mengerti apa dan mau kemana mereka pergi. Banyak filsafat duniawi yang membuat manusia tidak mengerti apa maksud tujuan Tuhan mengizinkan saudara dan saya masih bisa menikmati kehidupan ini. Tantangan filsafat duniawi untuk orang Kristen yang mau bersaksi itu begitu banyak. Tetapi saudara dan saya diingatkan pada kesempatan ini supaya saudara dan saya jangan serupa seperti dunia ini. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita bisa melihat pada waktu anak-anak Tuhan mau bersaksi, ada tantangan, ada rintangan. Ini perlu kita ketahui supaya hambatan-hambatan ini bisa kita antisipasi, supaya rintangan-rintangan ini bisa kita terobos, supaya anak-anak Tuhan tahu dan mengerti tantangan akan selalu ada. Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana tantangan filsafat duniawi yang membuat orang-orang tidak mau bersaksi. Hidup alamiah saja, hidup biasa saja. Lahir dari rahim ibu, jadi bayi, remaja, dewasa, tua, meninggal, selesai. Mereka tidak menyadari bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang baru. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam dunia ini kehidupan hanya sementara. Nanti akan ada kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kebinasaan yang kekal bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan dan tidak mau terima Yesus. Orang Kristen tidak mau bersaksi karena mereka masih mencintai dunia, masih mencintai keduniawian. Keinginan mata begitu kuat, keinginan daging begitu kuat, keangkuhan hidup begitu menguasai hidupnya, sehingga mereka acuh tak acuh terhadap kesaksian. Mereka lupa untuk memberitakan siapa itu Yesus kepada orang banyak. Sebenarnya Alkitab, firman Tuhan telah memberitahu kepada kita semua
Hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa membuat manusia yang berdosa diselamatkan. Tapi mereka tidak percaya kepada firman Allah. Mereka tidak percaya kepada hukuman yang akan datang. Mereka berkata, aku ingin hidup bebas, tak terkendali. Untuk apa saya memberikan kesaksian? Saya orang yang cukup. Saya orang yang hebat. Saya orang yang terpandang. Itulah tantangan-tantangan yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Tetapi kita bersyukur. Tuhan rindu mengajak kita semua yang telah percaya kepada Tuhan untuk ambil bagian, untuk terlibat dalam misi agung Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia semua yang berdosa, supaya mereka kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan rindu. Ada gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, memperhatikan surat kabar atau berita, gejala COVID-19 itu salah satunya adalah orang itu demam, orang itu batuk-batuk, pernapasan cepat tak normal, dahaknya kental, kuning kehijauan, anggota tubuh lemah, dan lain-lain. Demikian juga gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan pada saat sekarang ini. Tuhan rindu supaya itu ada dalam setiap pribadi kehidupan orang yang percaya. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu, supaya gejala-gejala yang dirindukan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Gejala yang pertama yang diharapkan ada dalam kehidupan orang anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah kasih ilahi. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu semata-mata karena kasih-Nya yang luar biasa. Maka setiap orang yang telah menikmati kasih Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam hidupnya, dan kasih ilahi itu muncul di dalam kehidupan orang tersebut. Suatu ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hukum apa yang paling terutama? Hukum apa yang paling penting? Lalu Yesus berkata dengan sederhana, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas. Ini merupakan hal yang dirindukan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih ilahi ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pilih kasih. Kita mengasihi sama manusia tanpa melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat status sosial. Itu gejala yang dirindukan Tuhan terjadi untuk bisa kita menjadi orang Kristen yang diharapkan memberikan kesaksian. Kehidupan yang baik, penuh kebaikan, itu akan muncul di dalam kehidupan orang yang telah menikmati kasih Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita, itu saudara dan saya, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas. Tuhan merindukan supaya gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan itu ada dalam kehidupan kita semuanya mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kesaksian firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita lupa. Di dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6 dalam bahasa sehari-hari berkata seperti ini, pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain, berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka, hendaklah percakapan saudara sopan dan masuk akal. Sebab dengan demikian saudara akan dapat memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang. Kesaksian firman Tuhan kita harus tulus. Kesaksian yang kita berikan itu bukan gosip, bukan berita-berita omong kosong.
Tapi kesaksian yang kita berikan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa melakukan itu semua karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga gejala orang Kristen yang diharapkan, dia muncul buah Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan. Itu sesuatu yang positif akan muncul. Heavenly minded. Kita memikirkan perkara-perkara di sorga, perkara-perkara di atas. Sebagai manusia baru, kita hidup di dalam dunia. Betul, kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi jangan sampai lupa bahwa hidup di dalam dunia ini kita hanya sementara. Mulailah kita memikirkan kehidupan untuk yang akan datang, di mana kehidupan yang kekal tidak ada batasnya. Hidup memuliakan Tuhan. Ini penting. Gejala-gejala kalau ada dalam diri saudara, saudara bersyukur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Aku berterima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kemampuan, kesempatan kepada saya. Untuk saya menjadi orang yang berarti dan yang bermakna. Menjadi orang yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk memancarkan terang yang Kau berikan supaya orang lain dapat melihat dan memuliakan nama-Mu. Kita bersyukur kalau kita diberikan waktu oleh Tuhan, kehidupan sampai saat ini. Saudara dan saya patut bersyukur kalau kita masih diberikan umur panjang. Padahal di situasi kondisi saat ini kita bisa melihat begitu banyak rekan-rekan kita. Mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita yang tadi dipanggil oleh Tuhan. Selama ada kesempatan, pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara dan saya yang telah melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, memberikan kesaksian yang positif melalui perbuatan kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang indah, perkataan-perkataan yang baik, jangan sampai kendor. Terus pelihara hal seperti itu. Jangan sampai kita berkata, dulu saya melaksanakan itu. 5 tahun yang lalu saya memberikan kesaksian kemana-mana, tapi sekarang saya tidak. Ini sangat menyedihkan. Ini sangat ironis. Jangan sampai dulu disebut kita orang yang setia, orang yang melayani, tapi sekarang kita menjadi orang yang malas di dalam melayani Tuhan. Malas dalam memberikan kesaksian siapa itu Yesus kepada orang lain. Kita perlu memelihara. Saudara dan saya perlu menjaga untuk tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memelihara, supaya kita seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus pada waktu pertama kali bertemu dengan Yesus, dia bertobat dan dia mengiringi Yesus. Dan dia melayani, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa sampai kepada garis akhir. Dan saya juga rindu pada hari ini, kita semua sungguh-sungguh setia sampai garis akhir. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa tetap menjaga, memelihara sampai Tuhan panggil kita. Alkitab memberitahu kepada kita, itu semua bisa terjadi. Saudara dan saya bisa memelihara kehidupan kita tetap bersaksi. Yang pertama, hidup selalu dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Ini penting. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak mampu. Kepintaran saudara, kepintaran saya, kehebatan saudara dalam berbicara, semuanya ada batasnya. Tapi hanya Roh Kuduslah yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap kita bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus itu sangat luar biasa indahnya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dan ayat yang ke-13. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap teguh di dalam iman? Selidikilah dirimu,
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jelas. Untuk memelihara supaya saudara dan saya tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian yang indah, hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemauan kepada saudara. Hidup dalam persekutuan dengan orang Kristen yang lain, ini juga penting. Karena saudara dan saya, satu dengan yang lain, sebagai orang yang percaya, saling mendoakan, saling memberikan kekuatan. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Karena Tuhan merindukan kita bersekutu satu dengan yang lain. Saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mendukung. Untuk menciptakan sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kemuliaan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Yesus semata. Disiplin di dalam latihan ibadah. Ini penting. Disiplin di dalam doa. Disiplin dalam membaca firman Tuhan. Di dalam segala perkara yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus ingat, kalau saudara dan saya masih hidup, apakah kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan masih rindu membawa saudara dan saya semua masuk, terlibat di dalam misi surgawi. Pada saat ini, izinkan saya untuk bertanya kepada kita semua. Masihkah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu masih dalam misi untuk hidup setiap saat bersama dan untuk Allah? Atau sudah keluar daripada misi Allah? Apakah Bapak Ibu ingat untuk melayani Tuhan dalam segala hal yang Bapak Ibu kerjakan? Ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Seringkali kita bekerja hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kita bekerja hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tapi kita lupa kepada rencana dan misi Tuhan. Hidup sesuai filsafat hidup Kristiani Alkitabiah. Hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Punya hutang yang harus dibayar. Saudara dan saya telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, saudara diselamatkan oleh Tuhan dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Maka saat sekarang ini juga selayaknya untuk saudara dan saya melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu masing-masing. Yang terakhir, bagaimana kita memelihara tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian bahwa saudara dan saya siap untuk dijemput oleh Tuhan kapan saja, di mana saja, karena kita tahu Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat yang di mana di sana ada sukacita, di mana di sana tidak ada tangisan lagi, yang hanya ada sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi, sebagai orang Kristen, kita tidak punya pilihan, harus menjadi orang yang bersaksi dalam kata-kata dan perbuatan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengerjakan keluar dalam segala keadaan. Tuhan ingin seluruh kehidupan kita menjadi saluran berkat untuk orang, dan supaya banyak orang diselamatkan. Orang-orang OTG tanpa menyadari membawa virus buat orang lain. Orang Kristen, saudara dan saya harus penuh pergumulan untuk menyelamatkan jiwa yang sesat. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.